Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dosi Cahaya, mahasiswa PPG Batch 2 IAIN Curug, kelas PH K2, tugas lokal karya peer teaching. Dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, judul materi Damaskus, Peradaban Timur Islam 661 sampai 750 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 7A, apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Silakan ketua kelas pimpin doanya, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabba wa bil Islam Medina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah. Setelah ini Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oh, hadir semua. Berarti nihil ya. Alhamdulillah. Bu. Nah, ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Lupa? Lupa, Bu. Tidak masuk, Bu. Oh, tidak masuk. Nah, Lupa, minggu Bu. kemarin kita sudah membahas tentang mengagungkan Allah dan tunduk pada perintahnya ya. Selanjutnya hari ini Ibu akan share dulu. Ibu akan perlihatkan materi yang kita pelajari hari ini ya. Sudah siap? Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah kelihatan anak-anak? Belum, Bu. Bu. Sudah, Bu. Nah, sudah, Bu. Dah. Ada yang berani membacakan itu yang di layar itu apa? Damaskus. Damaskus, Bu. Peradaban Timur Islam. Ya, benar ya. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah ya. Damaskus, Peradaban Timur Islam 661 sampai 750 Masehi. Sebelum itu tentunya anak-anak kelas 7A ini harus dalam keadaan siap. Siap. Nah, Ibu mau tanya dulu. Bu. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ada yang bisa jawab? Baik, Sehat, Bu. Ada Sehat, yang Bu. tidak? Bahagia semua ya, sudah siap ya? Bahagia, Bu. Ya, Bu. Bahagia dong. Untuk lebih semangat lagi, Ibu akan memberikan satu ice breaking. Senang dikasih ice breaking? Senang, Bu. Senang, Bu. Ibu arahkan dulu ya, ini ice breaking-nya belum pernah Ibu terapkan di kelas 7A. Jadi Ibu arahkan dulu. Ini namanya ice breaking tepuk 1, 2, 3. Kalau Ibu bilang tepuk 1, silakan anak-anak tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang tepuk 2, silakan Tepuk 2 kali. tidak sampai tepuk 2. Tepuknya tidak sampai ya. Kalau 3, tepuknya tak terhingga sebanyak-banyaknya. Paham? Ya, Bu. Paham. Paham, Bu. Tepuk 1. Tepuk 2. Ada yang masih belum fokus. Kalau 2, tepuknya tidak boleh bersentuhan. Jadi sekali lagi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Nah, berarti kelas 7A ini sudah fokus. Ya, Bu. Bisa kita lanjutkan ya. Sebelum memulai ini, Ibu mau bertanya dulu. Mengapa sejarah Bani Umayyah itu penting untuk dipelajari? Ada yang bisa jawab? Tidak bisa, Bu. Oh, itu ada Yenti tunjuk tangan. Silakan Yenti. Mengapa Dengan mempelajari sejarah,
kita dapat mengetahui hal-hal yang positif dan negatif, Bu. Oh, tepuk tangan dulu untuk Yenti. Nah, benar ya, dengan mempelajari sejarah, kita akan tahu mana hal yang positif untuk kita terapkan dan kita tiru, dan mana hal yang negatif untuk kita buangkan dari kehidupan kita. Nah, sebelum Ibu jelaskan materinya, ini Ibu terlebih dahulu menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, ya, agar materi ini bisa tersampaikan dengan baik untuk kalian. Yang pertama, peserta didik dapat memahami sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Yang kedua, peserta didik dapat memahami kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus, baik di bidang pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Untuk yang ketiga adalah melalui model pembelajaran problem basic learning, peserta didik dapat menganalisa perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah sehingga dapat memetik nilai Islami dari kemajuan peradaban. Nah, sudah paham tujuan pembelajaran kita hari ini ya? Selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah cuplikan sedikit saja ya, untuk kalian menggambarkan di pikiran kalian apa itu tentang Damaskus. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang Damaskus, pusat peradaban Timur Islam, 661 sampai 750 Masehi. Silakan dilihat, ini infografisnya. Videonya nggak muncul, Bu. Videonya nggak ada, Bu. Ya, berdirinya Bani Umayyah. Oh, videonya tidak ada. Kedua yaitu tentang Ya, Bu, nggak muncul. Tidak muncul ya, ya udah. Itu cuma cuplikan sedikit saja ya, itu untuk menggambarkan peradaban Damaskus. Ibu langsung jelaskan saja ya, sepakat? Iya, Bu. Sepakat. Nah, yang pertama itu adalah tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah. Pada zaman Bani Umayyah ini tentunya dia berdiri setelah zaman Khulafaur Rasyidin. Ya, ini Ibu salah ketik ya, seharusnya Rasyidin bukan Rasyidun ya. Berdiri sebuah dinasti yang disebut dengan Bani Umayyah. Pada tahun kapan? Yaitu tahunnya 660 Masehi sampai 750 Masehi. Siapa khalifah pertamanya? Yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan ini merupakan khalifah pertama pada zaman Bani Umayyah ini. Yang pertama kali juga mengubah pemerintahan di Bani Umayyah itu dari yang tadinya demokratis menjadi kepemimpinan yang turun-temurun. Ya. Selain mengubah sistem pemerintahan, Muawiyah bin Abu Sufyan memindahkan ibu kota pemerintahan yang tadinya di Madinah pindah ke Damaskus. Selanjutnya, ahli sejarah mencatat ada 13 khalifah yang memimpin Umayyah pada saat itu. Yang pertama itu bisa dilihat ada tampilannya. Nah, ada ya. Ada. Itu yang pertama sekali itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan ya, yang Ibu jelaskan barusan. Kemudian Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian Marwan bin Hakam dan seterusnya. Bisa kalian lihat ya, itu ada tahun di mana mereka menjabat. Nah, dari 13 khalifah itu tadi, tentunya ada khalifah di mana pada saat zamannya dia mengalami perkembangan dan perluasan wilayah yang sangat bagus ya, di mana di saat dia memimpin itu terjadinya kemajuan yang dirasakan oleh dinasti Umayyah itu. Yang pertama itu adalah pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu khalifah pertama. Yang kedua, Khalifah Walid bin Abdul Al-Malik. Yang ketiga, itu adalah Khalifah Umar bin Abdul Al-Aziz. Nah, ada khalifah terakhir itu namanya Marwan bin Muhammad yang merupakan khalifah terakhir di mana dinasti Umayyah ini mulai terpecahkan. Nah, terakhir dinasti Umayyah ini dipimpin oleh Marwan, kemudian
Setelah dia turun pemerintahannya tidak bagus lagi, mengalami perpecahan, kemudian jatuhlah kepada Bani Abbasiyah. Kemudian bahasan kita yang kedua yaitu adalah kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Tentunya Bani Umayyah ini ada kemajuannya di berbagai bidang ya, ada 6 bidang. Yang pertama Ibu jelaskan itu pemerintahannya, di mana pada saat Muawiyah bin Sufyan ini sedang memimpin, dia membentuk beberapa departemen atau diwan namanya. Yang pertama itu adalah Diwan Al-Rasyail, dua itu Diwan Al-Katam, 3 Diwan Al-Karaj, 4 Diwan Al-Barid, dan 5 Diwan Al-Jun. Ya. Kalau bagian hukumnya, tentunya dia juga membentuk ada beberapa ahli hukumnya, itu ini bisa kalian lihat ya, ada Al-Qada, Al-Hisbah, dan terakhir adalah Badan Al-Mazamil. Selanjutnya kita beralih ke bidang sosial. Di bidang sosial, tentunya dia mengalami perluasan wilayah, di mana wilayah taklukan itu yang dialami oleh Bani Umayyah pada saat itu adalah negara Mesir, Persia, dan Eropa. Nah, kemudian di bidang ekonomi itu sangat bagus ekonominya ya, di mana ekonomi diperbaiki, kemudian dikembangkan juga beberapa jabatan sehingga memperluas lapangan pekerjaan. Selanjutnya itu ada bidang keagamaan, di mana pada zaman Bani Umayyah agama Islam itu sudah meluas, di mana mereka sering mengkaji ilmu agama, ya, mengkaji ilmu agama seperti hadis, tafsir, dan hukum Islam. Kemudian yang kelima itu adalah bidang ada yang bisa lihat? Kenapa diam semua ini? Yang kelima, ayo. Bidang apa? Pendidikan, Bu. Bidang? Pendidikan. Pendidikan. Bidang pendidikan, ya. Berarti tidak ngantuk kan? Masih semangat kan? Masih, Bu. Nah, bidang pendidikan ini tentunya ada beberapa ilmu yang sudah berkembang ya. Terutama itu ada di bidang kimia, kedokteran, sejarah, dan lainnya. Ya. Pembahasan kita yang terakhir itu adalah tentang memetik nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah. Ya. Tentunya setelah kita mempelajari ini ada nilai Islami yang bisa kita pelajari. Yang pertama itu adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, mencontoh semangat untuk mengembangkan budaya sesuai dengan ajarannya, kemudian menguatkan persatuan dan kesatuan, memiliki semangat untuk membela agama, bangsa, dan negara, menumbuhkan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, mencontoh seseorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Terakhir, menumbuhkan semangat cinta tanah air dan membangun bangsa. Nah, setelah Ibu jelaskan ini, agar kalian lebih paham, Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Sudah siap diskusi kelompok? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ibu bagikan ini menjadi 3 kelompok ya. Kelompok Iya, Bu. pertama ada Cindy dan Septi, kedua Doti dan Yenti, dan yang ketiga Teddy dan Mepi. Masing-masing kelompok ini nanti tugasnya kalian bisa lihat sendiri. Ini tugasnya ya. Ibu akan memberikan LKPD, nanti kalian akan membuat tugas itu di LKPD yang Ibu berikan. Tugasnya membuat timeline atau peta konsep dengan tema sejarah berdirinya kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah dan perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Buatlah dengan kreativitas masing-masing kelompok dan presentasikan. Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya untuk mengerjakan LKPD. Cukup ya? Iya, Bu. Nah, sudah selesai ya? Apakah kelompoknya sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu.
Kelompok 1 sudah siap? Siap, Bu. 2 sudah siap? Iya, Bu. 3 sudah siap? Sudah? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita presentasi ya. Kita Iya, Bu. presentasikan hasil kerja kalian ya. Ya, Yang Bu. pertama itu adalah kelompoknya Cindy ya. Sebagai ketua kelompok, Ibu mempersilakan Cindy untuk presentasi ya. Ya, Tugas Bu. silakan presentasi di depan teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan kelompok saya, yaitu sejarah berdirinya Bani Umayyah. Menurut kami, Muawiyah bin Abu Sufyan memindahkan pusat pemerintahan, yaitu dari Madinah ke Damaskus. Wilayah menjadi khalifah pertama Bani Umayyah, ibu kotanya adalah Damaskus. Wah, tepuk tangan dulu Mungkin untuk itu kelompok saja, 1. Bu. Bagus ya, sudah berani untuk presentasi dan sudah berani menyampaikan hasil diskusinya. Ya, Kelompok Bu. 2 dan 3 juga bagus juga ya dalam presentasi. Untuk minggu depan, tugasnya kalian agar lebih meningkat lagi nilainya dibuat lebih rapi ya. Paham kelompok 1, 2, 3? Paham, Bu. Bu. Paham. Nah, nanti sebelum pertemuan ini berakhir, aku akan reward pada kelompok yang bagus presentasinya. Nah, kira-kira yang dari Ibu jelaskan dari awal sampai akhir, ada yang ingin ditanyakan tidak yang kurang paham? Ada, Bu. Oh, Cindy, silakan Cindy. Ya, Bu. Cindy mau nanya, mengapa berhasil mendirikan dinasti Umayyah? Oh, Makasih, Bu. mengapa Muawiyah berhasil mendirikan dinasti Umayyah ya? Ya, Bu. Mengapa Muawiyah berhasil mendirikan dinasti Umayyah? Karena Muawiyah itu mendapatkan banyak dukungan dari Bani Umayyah, orang-orang Suriah. Karena Muawiyah ini orangnya dermawan, bijaksana, dan memiliki rasa kenegaraan yang kuat. Itulah makanya banyak yang memilih Muawiyah sebagai khalifah pertamanya. Gimana Cindy? Ya, Bu. Paham. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada Bu, saya Bu mau bertanya Bu. Oke. Silakan Teddy. Ya Bu, saya mau menanyakan siapa ilmuwan Muslim yang ada di zaman Bani Umayyah. Itu Oh, saja bagus Bu. ya. Siapa ilmuwan Muslim di Ibu. zaman Bani Umayyah? Nah, di zaman Ya. Bani Umayyah ini ada 3 ilmuwan yang terkenal. Yang pertama itu adalah Khalid. Khalid itu adalah ilmuwan di bidang kedokteran dan kimia. Yang kedua ada Abbas. Yang terakhir itu adalah Zaid bin Sabit. Dia merupakan ilmuwan yang dimana tugasnya adalah menuliskan wahyu. Karena dia merupakan sahabat Nabi. Gimana Teddy? Sudah paham? Sudah Bu. Gimana? Habis pertanyaannya? Habis, Bu. Ya. Bu. Nah, kita tarik kesimpulan dari materi kita hari ini. Setelah kalian mengerjakan LKPD, Ibu kesimpulannya pada hari ini adalah di mana di zaman Bani Umayyah Damaskus itu khalifah pertamanya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang pertama kali memindahkan ibu kotanya dari Madinah ke Damaskus. Kemudian di zaman Muawiyah bin Abu Sufyan ini juga dia mengubah sistem pemerintahannya dari demokratis ke sistem turun-temurun. Kemudian terjadi peradaban kemajuan di bidangnya masing-masing. Ada bidang pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan. Nah, setelah kita mempelajari ini, Ibu sangat berharap kalian yang pertama bisa memetik nilainya. Nilai Islami dari materi ini yang pertama adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah.
Kemudian meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian timbul rasa cinta kepada tanah air dan negara, ya. Nah, selanjutnya sebelum Ibu akhiri pertemuan ini, Ibu akan ngasih reward tadi kan untuk kelompok yang bagus. Ibu ngasih reward untuk kelompok 1 ya, kelompok Cindy. Nanti temui Ibu di kantor. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang bertanya tadi nggak dikasih reward juga, Bu? Yang bertanya, Ibu kasih reward nilai ya. Ibu kasih nilai nanti. Oke. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, setuju kalau kita akhiri pertemuan ini? Setuju, Bu. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita terlebih dahulu membacakan surat Al-Fatihah sebagai rasa syukur kita atas kelancaran hari ini. Silakan Ketua Kelas Dedi dipimpin untuk membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.